Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di video selanjutnya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu hal yang sering dialami oleh manusia yang sudah dewasa atau menginjak remaja ya. Dan topik tersebut adalah otak terasa buntu dikarenakan mental block. Mental block itu apa sih teman-teman? Pernah nggak kalian dengar kalimat tersebut atau kalian sendiri mengalaminya mungkin? Oke, jadi mental block adalah kondisi nyata yang dialami oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari, di mana pikiran kita tuh kayak terasa buntu gitu, sulit berkonsentrasi dan kehilangan motivasi, bahkan seringkali karena rasa takut, lelah atau perfeksionisme. Ini bukan berarti Anda tidak mampu ya, melainkan otak sedang membutuhkan istirahat atau perubahan pendekatan. Contoh dari mental block itu apa sih teman-teman? Ada banyak ya. Seperti saya kasih contoh ya, seperti pernah nih, ada orang jadi dia ini fresh graduate, kayak lulusan kuliah baru, terus dia ini nyari kerjaan sesuai dengan prodinya, dan dia akhirnya dapat. Pada awalnya tuh dia bekerja tuh seneng banget ya teman-teman, karena lingkungan kerjanya juga sangat positif, saling mendukung satu sama lain. Tetapi ada satu kekurangan, yaitu gajinya tuh masih tergolong kecil. Menurut dia ini merasa kurang puas dengan kondisi tersebut karena menurutnya itu kebutuhan sehari-hari itu sangat melonjak, dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari pekerjaan tambahan. Dengan mencari pekerjaan tambahan, akan tetapi masih kurang mencukupi kebutuhan sehari-harinya itu. Akhirnya dia ini merasa capek, malas karena setiap hari dia harus banting tulang dari pagi sampai sore, tetapi penghasilannya itu saja. Nah, kondisi itulah teman-teman yang dinamakan sebagai mental block, karena kita merasa otak kita tuh buntu, kayak nggak ada solusi yang bagus buat menyelesaikan masalah kita. Kemudian dampak dari masalah tersebut tuh macam-macam teman-teman ya, seperti kita tuh kehilangan semangat lagi buat beraktivitas, kemudian malas, burn out, atau sampai paling parah itu adalah depresi. Jadi jangan sampai terjadi teman-teman ya, gitu. Lalu bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Ada banyak ya teman-teman. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk mengatasi mental block berdasarkan situasi tersebut. Pertolongan pertama ya, ini kalian bisa gunakan biasanya itu berhenti dulu atau istirahat, jauhkan diri, ambil jeda, tinggalkan pekerjaan sejenak, jalan-jalan, atau tidur sebentar untuk merelaksasi pikiran, atau matikan notifikasi HP kalian. Jauhkan HP kalian tuh agar tidak kebanjiran informasi-informasi yang membuat kalian tuh makin stuck gitu. Biasanya nih teman-teman ya, kalau kita kerja di suatu perusahaan atau pabrik, kita tuh mempunyai tekanan yang berbeda-beda ya, kayak lingkungan toksik atau deadline yang harus dikerjakan. Nah, kondisi tersebutlah yang membuat kita tuh kadang merasa putus asa, menyerah, tidak berani melangkah, atau sampai kita tuh stres. Dan yang paling parah itu kita tidak menemukan solusi yang matang, atau otak kita tuh merasa buntu. Nah, dari peristiwa tersebut, tubuh kita tuh seolah-olah ngasih sinyal ke kita bahwasanya kita tuh harus istirahat sebentar, atau jalan-jalan, atau bisa tidur beberapa menit terus bangun dan sebagainya. Terus solusi kedua itu apa teman-teman? Yaitu mengubah pola pikir atau mindset kita ya, dengan melawan rasa takut kita. Kita harus sadar teman-teman bahwa rasa takut itu gagal atau takut sukses itu adalah pemicu utama. Tanamkan bahwa mencoba lebih baik daripada diam. Berhenti membandingkan, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada pengembangan potensi diri sendiri. Ya, terus kalau bisa berhenti jadi perfeksionis, jangan terlalu sempurna ya. Gitu. Mulai saja dulu, jangan menunggu sempurna untuk memulai. Contohnya gini teman, kayak saya ini ya, kan baru pertama kali membuat channel YouTube ini. Sebelum saya membuat channel YouTube ini, saya tuh memiliki banyak ketakutan dan keraguan. Seperti nanti kalau diberi komentar buruk gimana, nanti kalau video reviewnya masih rendah gimana, kan gak enak ya teman-teman. Karena overthinking tuh yang membuat kita tuh merasa rendah diri. Tapi akhirnya aku tuh berusaha bangkit dan nyari solusi atau berusaha melihat dari sisi lain dalam menilai masalah ini. Seperti, coba aja dulu masalah komentar buruk itu kan pasti ada ya teman-teman. Jadi aku punya tuh pola pikir, kalau ada orang yang ngasih komentar buruk terhadap saya, ya saya abaikan gitu. Selama kita nggak buat kesalahan, ngapain kita harus takut kan ya teman-teman. Jadi kalau kalian merasa menghadapi masalah yang membuat kalian tuh susah mencari jalan keluarnya, coba ubah mindset kalian. Seperti coba lihat dari sisi lain masalah kalian, dan berpikir lebih jernih tanpa ada gangguan dan sebagainya. Terus solusi yang ketiga adalah
dengan teknik praktis mengatasi kebuntuan dengan tulis apa saja. Ini seperti kayak journaling gitu teman-teman. Jadi kalian tuh bisa lakukan brain dumping atau menulis jurnal harian untuk mengeluarkan semua beban pikiran kita gitu. Pecah tugas besar, uraikan tugas yang terasa berat tadi menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dikerjakan. Terus ubah lingkungan kalian juga bisa. Mungkin pindah ke ruang lain, kafe atau taman untuk mencari suasana baru gitu. Solusi yang ketiga ini teman-teman, itu kalian bisa mengajak kalian tuh untuk mengurutkan satu persatu masalah kita. Yaitu seperti dengan journaling, misalnya kalian punya masalah dalam pertemanan, kalian tuh bisa, atau kesulitan adaptasi dalam dunia pekerjaan, kalian tuh bisa menulis satu persatu ya. Lalu kalian pikir-pikir baik solusinya itu bagaimana. Nah, kalau kalian sudah menemukan penyebab masalah kalian tuh, saya rasa kalian pasti bisa menemukan solusinya. Contoh nih ya teman-teman, ada nih kayak misal aku nih kesulitan dalam mencari uang. Nah, aku tuh akhirnya menulis semua pekerjaan yang aku inginkan. Lalu aku urutkan kira-kira pekerjaan mana yang cocok kemudian. Apakah gajinya bisa mencukupi dalam kehidupan sehari-hari atau di masa mendatang. Jadi masalah yang ada di dalam kepala itu keluarkan sambil mencari solusi yang tepat untuk mengatasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah melakukan perawatan diri atau self-care ya. Gaya hidup sehat, tidur cukup, olahraga, dan makan sehat sangat berpengaruh pada kejernihan mental. Berdamai dengan masa lalu, lepaskan beban pikiran terkait kegagalan di masa lalu. Jika mental block membuat Anda sangat sulit beraktivitas atau merasa tertekan dalam jangka panjang, jangan ragu teman-teman untuk meminta bantuan profesional. Langkah ini tuh juga sangat penting ya teman-teman, karena kita tuh ketika mendapatkan masalah banyak ya, kalau bisa tuh harus bisa mencintai diri sendiri dulu. Karena itu juga menjadi karakter kita. Jangan sampai kalian tuh memiliki banyak masalah, kalian malah melampiaskan ke hal negatif. Seperti narkoba, minuman beralkohol, makan tak sehat. Kalau kalian sampai terjerumus ke hal tersebut, malah menambah atau memperparah keadaan teman-teman. Seperti hidup kita tuh malah mendapat penyakit ke tubuh kita. Atau bahkan mengisolasi diri dan sebagainya. Akan tetapi kalau kalian memang merasa masalah ini sudah tidak bisa, kalian bisa meminta orang terdekat atau meminta bantuan profesional seperti seorang psikiater di daerah kalian atau seorang psikolog gitu. Jadi kalau kalian memang merasa kalian tidak bisa menanggung sendirian, jadi minta tolong ke orang terdekat. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman kita diskusinya. Kita ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.